Video berjudul, Kisah Tongkat Kiai Kholil Bangkalan yang diberikan kepada kakeknya Gus Dur. Ini akan menceritakan tentang sosok Kiai Kholil Bangkalan, salah satu kiai besar yang disebut punya karomah. Kisahnya tentang peran Kiai Kholil dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Seperti diketahui, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari tak lain adalah kakeknya mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Indonesia keempat yang juga seorang kiai. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri adalah murid pertama dari Kiai Kholil. Muhammad Rifai dalam buku, Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan, mengisahkan, satu waktu, Kiai Hasyim Asy'ari, sebagai sesepuh di Pulau Jawa waktu itu, sedang memusatkan perhatiannya terhadap rencana berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari tampak resah. Ia agak kurang yakin atas rencananya tersebut. Kiai Hasyim takut jika pendirian organisasi itu akan menyebabkan perpecahan umat Islam di Nusantara. Untuk itu, Kiai Hasyim selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah dan melakukan salat istikharah berkali-kali. Namun petunjuk tak kunjung datang. Rupanya, petunjuk Allah terhadap rencana berdirinya Nahdlatul Ulama tidak diberikan langsung kepada Kiai Hasyim, tetapi datang melalui perantara Kiai Kholil. Dalam buku tersebut diceritakan, pada tahun 1924, ketika petunjuk Allah datang, Kiai Kholil segera memanggil muridnya yang bernama Asad Syamsul Arifin, seorang santri senior berumur 27 tahun. Begitu santrinya sudah menghadap, Kiai Kholil berkata, "Asad," dijawab oleh Asad dengan takdim dan tawadu. "Ya Kiai." "Asad, tolong tongkat ini antarkan ke Tebuireng dan sampaikan langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari." Begitu pesan Kiai Kholil sambil menyerahkan sebuah tongkat. "Tetapi, ada syaratnya, kamu harus hafal Al-Quran ayat 17-23 surah Taha. Bacakanlah kepada Kiai Hasyim ayat-ayat ini." Begitu pesan Kiai Kholil selanjutnya. Begitu menerima perintah itu, santri Asad segera berangkat ke Tebuireng, ke kediaman Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki yang tentu saja banyak mengalami suka dan duka, akhirnya Asad tiba di Tebuireng. Mendengar adanya urusan Kiai Kholil datang, Kiai Hasyim Asy'ari menduga pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ternyata benarlah dugaannya. "Kiai, saya diutus Kiai Kholil mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai," kata Asad begitu sudah diterima Kiai Hasyim sambil menyerahkan sebuah tongkat. Tongkat itu diterima dengan penuh rasa haru. Kiai Hasyim lalu bertanya kepada Asad, "Apa tidak ada pesan dari Kiai Kholil?" Asad pun lalu membacakan surat Taha yang artinya kurang lebih, "Apakah itu yang di tanganmu?" "Hai Musa," berkata Musa, "ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambing dan begitu ada lagi keperluan lain." Allah berfirman, "Lemparkan ia, hai Musa," lalu dilemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan kau takut. Kami akan mengembalikannya pada keadaan semula. Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, niscaya keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat." Sebagai mukjizat yang lain untuk kamu perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Mendengar ayat-ayat yang dibacakan Asad, hati Kiai Hasyim Asy'ari bergetar. Matanya menerawang terbayang wajah Kiai Kholil yang sangat tua dan bijaksana. "Berarti ini berkaitan dengan rencana mendirikan Jamiyah Ulama itu," kata Kiai Hasyim Asy'ari terharu. Kiai Hasyim menangkap isyarat. Berarti gurunya tidak berkeberatan jika dirinya mendirikan sebuah organisasi Jamiyah. Akhirnya, Asad tiba di Tebuireng. Sesampainya di Tebuireng, saya bertemu dengan Kiai Hasyim dan menyerahkan tasbih sambil membungkuk. Kiai Hasyim sendiri yang mengambil tasbih itu dari leher saya, kata Asad mengenang kembali peristiwa tersebut. Tasbih yang diserahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari tidak berubah dari posisi semula sejak dikalungkan oleh Kiai Kholil di Bangkalan. Saya tidak berani mengubahnya meskipun di jalan banyak orang yang menertawakan dan mungkin saya dianggap gila, kata Asad. Mengenang perjalanan yang katanya tidak bisa dilupakan itu. Waktu bertemu Kiai Hasyim Asy'ari, Asad berkata, "Kiai, saya diutus Kiai Kholil untuk menyampaikan tasbih ini. Dan Kiai juga diminta untuk mengamalkan ya Jabar dan ya Kohar setiap harinya.
Setahun setelah kejadian itu, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa dan Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Pada hari itu juga, tanggal 31 Desember tahun 1926, Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Kemudian, para ulama sepakat memilih Kiai Hasyim Asy'ari sebagai ketua umumnya. Latar belakang sejarah kelahiran NU tidak mudah. Untuk mendirikannya, para ulama meminta izin terlebih dahulu kepada Allah SWT. Permohonan petunjuk yang diprakarsai oleh Kiai Hasyim Asy'ari rupanya tidak datang langsung kepada beliau. Akan tetapi, petunjuk datang melalui Kiai Kholil. Jadi, posisi Kiai Kholil di dalam kesejarahan proses berdirinya Nahdlatul Ulama adalah sebagai inspirator.